Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para siswa semua. Anak-anakku, pada kesempatan ini mata pelajaran teknik pemesinan bubut akan membahas tentang materi toolpost atau pencekam pahat atau dikenal juga dengan nama rumah pahat. Nah, mengapa kita harus belajar materi ini? Karena seperti Anda ketahui bahwa dalam proses pemesinan atau proses pembubutan ini semua bagian-bagian mesin yang ada harus dipahami secara keseluruhan agar diketahui fungsi dan kegunaannya masing-masing, sehingga dalam operasionalnya nanti bisa berjalan secara optimal. Termasuk toolpost ini. Toolpost ini bagian yang penting, artinya dalam saat proses pembubutan itu ada benda kerja yang dikerjakan dan ada alat potong yang melakukan penyayatan. Nah, agar alat potong ini dapat berfungsi secara maksimal, maka harus dijepit pada alat yang tepat. Nah, inilah fungsi dari materi ini. Kemudian fungsinya untuk apa toolpost? Nah, tentunya toolpost ini adalah fungsinya untuk mencekam pahat atau menjepit pahat yang akan digunakan pada nanti saat proses pembubutan. Nah, saya pikir ini bukan sesuatu yang asing bagi kalian karena sudah pernah melihat menggunakan. Ya, jadi sudah pernah melihat, sudah mengatai, sudah pernah melihat dan juga sudah pernah menggunakan toolpost seperti yang ada di gambar ini. Kita lanjutkan, yaitu modelnya ada apa saja atau model-model dari toolpost itu. Nah, toolpost ini ada dua, yang kita sebut adalah toolpost standar. Ini standar ini berarti yang sudah sering kita lihat. Ya. Kemudian ini juga bentuknya seperti ini. Ya. Yang kedua adalah adjustable toolpost atau toolpost yang dapat disetel. Bentuknya seperti ini. Nah, dua model ini memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama berfungsi untuk menjepit pahat. Kalau sama, terus apa Pak perbedaannya? Mari kita lihat satu persatu. Perbedaan toolpost standar dan adjustable toolpost. Yang pertama yaitu toolpost standar. Nah, pada saat pahat ini digunakan, ini ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu mata potong ini. Mata potong ini harus setinggi senter. Ini wajib, ya. Nah, kalau toolpost standar ini untuk mengsenterkan, ini pasti sudah pernah Anda lakukan, yaitu dengan memberi ganjal atau landasan di bawahnya. Nah, ini ya, diberi strip plat bawahnya ini, ya. Atau praktisnya itu yang lebih tipis itu menggunakan potongan daun gergaji tangan, ya, gergaji tangan itu kan tipis. Nah, ini untuk toolpost standar, ya, ini untuk mengatur ketinggian senternya dilakukan dengan memberi ganjel atau landasan. Kemudian untuk pengencangan dilakukan oleh baut-baut yang ada di atas ini. Minimal adalah 2 baut. Nah, kalau satu dia tidak kuat, nanti akan lepas. Minimal 2, meskipun yang disediakan setiap toolpost ini ada 3, ya. 3 ini. Jadi ini 3 ini, setiap
satu slot ini, ya, satu slot ini diberi 3 baut, tetapi untuk pengencangan minimal harus 2. Kemudian perbedaan yang kedua, nah, toolpost standar jika dilihat dari konstruksi dudukannya, ini ada yang satu dudukan, nah, ini sama ya, di bentuknya seperti ini. Kemudian pengencangannya dari atas baut, kemudian untuk mengukur ketinggiannya dengan senter tetap diberi ganjel. Kemudian yang kedua ada toolpost dengan dudukan 2 atau 4. Ya, ini ada yang 2, bahkan ada yang 1. Jadi selain yang single gini, ini kan 1 dudukan. Dudukan modelnya tidak hanya seperti ini. Ada yang modelnya segi 4 gini, tetapi slotnya ini hanya 1. Nah, jadi ini ada yang slotnya 1, ada yang slotnya 2. 2 berarti yang kanan dan kiri ya, berlawanan. Juga ada yang slotnya 4 yang seperti kita sering jumpai itu. Nah, sehingga pada saat proses penggunaan ini nanti bisa dipasang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi bisa dipasang, kalau 2 langsung dipasang 2 sekaligus. Kalau 4 sekaligus. Sehingga pada saat proses pembubutan kita tinggal memutar saja ini. Misalkan pada sekitar gini ada bat rata, kemudian sebelahnya ini mungkin bat ulir, sebelahnya bat alur, sebelahnya bisa bat dalam. Nah, ini ketika kita akan menggunakan tidak melepas satu-satu, tetapi langsung tinggal memutar. Ini kelebihannya kalau punya dudukan lebih dari 1, bisa 2 atau 4. Gitu ya. Kemudian perbedaan untuk adjustable toolpost atau toolpost yang dapat di setel. Nah, ini untuk mengatur ketinggian dengan senter tidak perlu diberi ganjel, tetapi langsung di setel. Karena di sini ada baut-bautnya. Nanti ada penyetalannya, ini ada bautnya ya. Baut-bautnya ya. Itu kelebihan dari toolpost yang bisa di setel atau adjustable toolpost. Perbedaan yang kedua yaitu dilihat dari konstruksi kedudukannya. Sama saja tadi ya, ada yang 1, ada yang multi ya, jadi yang multi ini seperti ini. Nah, jadi seperti toolpost standar. Yang adjustable toolpost ini juga ada yang single atau 1, kemudian ada yang multi. Nah, ini sekarang kita lihat animasinya coba. Ini adalah adjustable toolpost penggunanya ya. Kita lihat adjustable toolpost. Ini toolpost standar ya. Ini toolpost standar. Kemudian akan kita ganti dengan adjustable toolpost atau toolpost yang bisa disetel. Nah, posisinya tetap sama, yaitu diletakkan di eretan atas. Pengencangannya juga sama, tidak berbeda dengan yang toolpost standar. Nah, kemudian ini bodinya ya, jadi bodi dari adjustable toolpost ini adalah nanti sebagai tempat holdernya. Nah, ini adalah holder. Holder itu adalah penjepit bahannya, itu ini namanya holder ya. Nah, ini holdernya.
Nah, untuk mengatur ketinggiannya ini tinggal memutar saja. Ini ada baut. Nah, ini ya, jadi dia bisa naik atau turunnya tinggal memutar baut yang ada. Ya, ada ulirnya. Kemudian kita kencangkan seperti itu. Ini adalah model-modelnya seperti tadi ya. Ini bodinya, kemudian ini adalah holdernya. Ini ada yang bentuknya seperti ini. Melepasnya gampang. Ini kalau kita putar ke kanan ini akan maju. Ini untuk mengencangkannya. Ini dek, apa ini tarik gini dia sudah mengencangkan. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang animasi dari toolbox standar. Nah, ini toolbox standar. Nah, ini penggunaannya ya. Penggunaannya pada saat proses pembubutan ya, ini toolbox ada 4 seperti tadi dikatakan tadi. Ini adalah yang single, kemudian yang open, set, forward, dan four-way toolbox. Nah, ini apa perbedaannya? Kita lihat satu persatu. Ini ada single crow toolbox, jadi ini ada satu saja di sini ya. Bautnya ini untuk mengencangkannya pakai baut, kemudian di bawahnya kalau untuk mengsenterkan benda kerja di sini diberi ganjel atau landasan. Nah, ini open set tadi yang satu, jadi ya ini ya hanya satu apa ini slotnya ini single, maksudnya single tapi ini slotnya satu saja. Ini pengencangnya juga sama di sini. Ini ada baut pengencang minimal 2, kemudian nanti untuk mengsenterkan ini diberi landasan atau ganjel ya. Ini adalah kita sebut 2 slot. Nah, jadi slotnya kanan dan kiri. Ini bisa dipasang, mungkin ini yang pahat alur, yang ini bisa dipasang pahat rata atau pahat ulir. Nah, nanti pada saat digunakan mana yang dibutuhkan tinggal mengendorkan baut ini, kemudian kita putar. Ini yang terakhir adalah yang biasa kita gunakan, yaitu 4 slot ya. Ini akan lebih efektif ya. Ini bisa dipasang 4 baut. Pada saat digunakan mana yang dibutuhkan tinggal diputar. Baik, demikian untuk pembahasan materi toolbox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.